Sip, udah mulai? Ikut ya. Oke. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sedang sejahtera untuk kita semua. Ya, pergi bagi rapot untuk kenaikan kelas. Cakep. Langsung pantun Bang Zeno. Naik kelasnya dari kelas 7 ke kelas 8. Lanjut artinya Bang Zeno. Jadi episode yang ke-11 Ya. bersama podcast Jejak Pemberdayaan. Keren. Saya Sena Budi Hartono. Saya Abeng. Kita akan lanjut kembali berbincang-bincang sedikit Bang Abeng tentang dunia pemberdayaan. Kita santai tapi bukan berarti tidak berbobot ya Bang Abeng. Betul Bang Zeno. Bicara tentang realita di lapangan. Ya. Nah sekarang kita coba kemana lagi nih Bang tema kita? Kita sekarang membahas hal yang sebenarnya sering kita temuin ya Bang Zeno ya. Nah, apa itu Bang? Yang bisa bikin kita garuk-garuk kepala nih. Kenapa? Karena terkait dengan proyek. Nah, kan karena kita tahu ya bahwa infrastruktur proyek ini begitu dikerjakan ini ada problem. Nah, problemnya mau hasil bagus tapi dana terbatas, kemudian waktu mepet dan sumber daya terbatas. Jadi tema kita apa lebih tepatnya apa nih Bang? Nah, kita coba hari ini diskusikan dengan tema agak sedikit memang udah usang lah nih Bang sebenarnya. Iya, Karena sebenarnya. kan banyak terjadi di lapangan orang bilang, wah ini sih antara Realita. yang direncanakan dengan yang di lapangan nggak sama nih katanya kan. Nah bagaimana nih waktunya nih mepet, kadang-kadang harus dipaksa untuk selesai. Betul. Bang pengen. Nah tapi kita mudah-mudahan narasumber kita ini pada hari ini kita akan dapat mengenal lebih dalam tentang apa yang bisa kita Bang Abeng. Siapa nih yang akan kita undang kali ini Bang? ya, sahabat pemberdayaan sudah hadir di tengah kita ya. Nah ini bukan cuman tukang insinyur nih teman kita ini, tapi juga adalah seorang pemberdayaan masyarakat ya. Jadi tidak Bukan sidul nih Bang. Ya, bukan. jadi tidak cuma mampu menghitung saja, tapi memahami tentang dinamika di tengah masyarakat Bang Seno. Siapa nih kita nih? Ya, teman-teman sahabat pemberdayaan sudah hadir di tengah kita Bang Januardi, Sarjana Teknik. Selamat datang Pak Yan. Selamat datang. Ini kita panggil siapa nih? Pak Yan ya. Oke lah, sebelum kita lanjut ya kami sekali lagi mengingatkan, jadi podcast kita ini tidak bermaksud untuk menyalahkan atau menuduh siapapun ya Mabeng ya. Betul. Jadi kita hanya membuka wacana berdasarkan narasumber yang kita undang. Jadi ini hanya perbaikan, apa ada yang baik ada silakan diambil oleh kawan-kawan. Kemudian apa media baik ya itu disaring sajalah untuk menjadi sebuah pembelajaran bagi kawan-kawan. Jadi kalau ada hal yang kurang berkenan ya mohon dipahami, tapi tidak sekali lagi dalam posisi kita untuk menyalahkan atau menuduh pihak manapun namanya. Betul. Kita disclaimer-nya Bang Seno ya, kita tidak cari sensasi nih, Ya, siap. tapi kita memberikan solusi seperti itu. Oke. Mungkin nih, sebelum kita berdaya Bang, ada nggak nih untuk kita sedikit? Oh ya. Oke. Ya, kita lanjutkan kembali kawan-kawan podcast kita pada hari ini. Kita sudah datang sekali lagi Pak Januardi. Mungkin sebelum lanjut pertanyaan Pak Yan, seperti biasa kami minta Pak Yan untuk memperkenalkan diri biar kawan-kawan yang lain juga mengetahui ya Bang Beng ya posisi terakhir Pak Yan dan pengalaman Pak Yan selama ini. Silakan Pak Yan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk kita saling bersilaturahmi dan juga bertukar pikiran lah. Ya. Sebelum nanti ke masuk materi, mungkin perlu kami perkenalan dulu ya, Pak Seno ya, Pak Beng ya. 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 Silakan Pak Yan. Ya, nama saya Januardi ya. Nah, untuk latar belakang dan juga pengalaman saya dulu di awal pekerjaan, selain juga pernah di bidang bidang penguasaan proyek juga mulai di pemberdayaan tahun 2023. Jadi Bukan 2023 kali. 2003. 2003. 2003. Nah, Ya, 2003. 2003. Namanya program pengembangan kecamatan fase ketiga. 27 sampai 2010 berubahlah yang PPK fase ketiga ini menjadi PNPM PPK. Tahun 2010 sampai 2014 itu berubah jadi PNPM Mandiri Perdesaan. Nah kemudian setelah berakhirnya PNPM Mandiri Perdesaan 2014
di konsultan supervisi sampai dengan sekarang di Bina Marga. Kembali ke basic awal ya Pak Yan. Basic ke awal saya. Oke. Itu Pak. Terima kasih Pak Yan atas penjelasannya. Ya. Biodata dari Pak Yan ya, kalau dipanjangkan panjang sini Pak Bang. Karena beliau tadi udah kata cukup lumayan ya. Nah, mungkin Pak Yan bisa bercerita sendiri bagaimana Pak Yan menyikapi perubahan dari pemberdayaan lari ke fisik. Kemudian kalau kira-kira ada permasalahan, bagaimana apa yang pernah Pak Yan lakukan untuk menyikapi hal itu? Baik, terima kasih. Memang awal proses peralihan dari program kami menangani bidang pemberdayaan dan proyek memang agak sedikit kaget ya, Pak Sana ya, Pak Bro. Ya mungkin selama ini kita banyak lebih kepada betul-betul apa yang menjadi panduan kita yang dulunya lewat Juknis dan juga BTO ya di program pemberdayaan tersebut. Nah sekarang pegangan kita ada di sertifikasi teknis Pak dan juga SOP. Nah itu pegangan kita dalam mengawal proyek dari awal perencanaan sampai juga di pelaksanaan Pak. Nah tentunya dari sisi semangat pemberdayaan ini tetap kami juga jaga supaya ini bisa tetap langgeng. Tapi artinya mungkin beda ya Pak Sona ya, kalau kita di bidang pemberdayaan kita lebih banyak menitikberatkan bagaimana output input itu memang murni dari masyarakat ya, yang kita bangun secara partisipatif ya. Tapi kalau pemberdayaan ini kan biasanya juga sudah ada proyeknya, sudah ada biasanya kan, walaupun sebelumnya tetap biasa dibangun lewat juga lewat perencanaan pembangunan yang sudah tersusun juga. Nah, namun pada saat pelaksanaan di lapangan kami tentunya juga akan memperkaya dari sisi kompetensi Pak, karena agak beda mungkin dari sisi kompetensi yang kita miliki di program pemberdayaan dengan juga pada saat proyek itu agak sedikit berbeda karena memang petunjuk beda. Jadi disitulah kita lebih mengembangkan ke arah ke disiplin ilmu teknik sipil kita, baik itu untuk sertifikasi bidang jalan, jembatan, dan juga mungkin K3 atau sumber air dan sebagainya. Nah tapi tetap kami membawa juga semangat pemberdayaan ini dalam rangka bagaimana kita berusaha untuk pelaksanaan di lapangan itu bisa kita laksanakan secara baik dan benar di lapangan dan tanpa juga kita mengesampingkan peran serta masyarakat. Nah itu penting. Nah terkait itu juga bagaimana saat proyek masuk ke lapangan, ke desa ataupun ke kecamatan kabupaten kan kita perlu sosialisasi juga proyek ya. Kemudian juga yang kedua juga bagaimana pelaksanaan di lapangan kita juga perlu pada saat awal kita melakukan juga studi kelayakan ya, dan juga mungkin ada survei segala macam yang melibatkan masyarakat. Dan sampai pelaksanaan juga tentunya ada juga pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikenal masyarakat kita bangun lewat sumber daya yang ada di masyarakat. Nah itu mungkin secara umum seperti itu. Ya ini kan tadi terkait dengan perencanaan Pak Yan ya. Tapi kita juga tahu nih Pak Yan, antara target dan realitanya ada satu jurang Pak Yan. Ini jurang ini namanya kenyataan lapangan ya kan. Nah ini tentu banyak faktor kan, bisa faktor alamnya sendiri secara teknis, kemudian juga faktor sosial ya, masalah penduduk, kemudian masalah lain dan sebagainya nih Pak Yan. Nah kita juga pengen tahu nih Pak Yan, mungkin sahabat pemberdayaan juga pengen tahu kan. Nah sejauh mana hal ini ada fleksibilitasnya? Ini boleh nih kita agak belok-belokkan sedikit lah gitu. Tapi secara bertanggung jawab misalnya kan, atau apakah memang ada satu manajemen khusus nih untuk menangani hal seperti ini, atau udah kita saklek sajalah, sesuai aturan sajalah. Pokoknya apa perencanaan itu harus kita lakukan tanpa memperhatikan kondisi lapangan ini. Bagaimana pandangan Pak Yan nih? Nah inilah dilemanya kita ya Pak Ben, Pak Sono ya. Jadi memang kita dalam suatu bukannya proyek, mungkin suatu pekerjaan ini memang kita diminta atau boleh katakanlah ditekankan supaya yang pertama biasa mutu pekerjaan yang harus kita tanamkan. Tapi di satu sisi ini adalah bagaimana kita dibatasi dengan ruang waktu. Di sini deadline Pak. Deadline itu ada batas waktu penyelesaian akhir pekerjaan. Nah sekarang bagaimana dua unsur ini bisa kita padukan secara bersama supaya pada saat pelaksanaan di lapangan bisa dilakukan secara sinergis, artinya akan menghasilkan output yang betul-betul sesuai yang diharapkan dari proyek itu sendiri. Nah itu, nah mungkin ada beberapa hal yang perlu kita berkata penekanan kita bagaimana supaya tidak terjadi dilema antara
satu sisi pekerjaan punya target waktu atau deadline, satu sisi juga kita mengedepankan kualitas pekerjaan. Nah ini yang pertama adalah dari sisi perencanaan pekerjaan, Pak. Itu perencanaan itu betul-betul kita lakukan secara detail dan juga memadai. Nah ini bisa tadi dikatakan tadi kalau Pak Abeng bilang perencanaan tentunya itu perlu lakukan satu studi kelayakan yang betul-betul kita lakukan secara komprehensif. Nah itu artinya studi kelayakan penting. Nah kemudian juga kita bisa mengoptimalkan sumber daya yang ada di masyarakat. Potensi sumber yang ada itu kita harus juga paham seperti itu. Nah kemudian bagaimana kita membangun komunikasi, ini penting supaya artinya antara tidak ada kesenjangan antara dilema dengan juga target. Nah kalau ini kita bisa laksanakan dengan baik, suatu deadline itu sangat penting sekali dalam suatu proyek, karena selain juga dia menjadi suatu indikator kinerja kita, juga itu merupakan satu untuk memotivasi supaya kita kerja bisa lebih baik dan tuntas di lapangan, gitu kan. Nah kemudian yang perlu juga kita boleh katakanlah kita perhatikan supaya ini bisa tidak terjadi kesenjangan antara dilema dengan kualitas pekerjaan adalah bagaimana kita melakukan koordinasi dengan semua stakeholder yang saling berhubungan. Nah, ya itu sangat penting ya kita penting. Dan juga pada saat di lapangan, nah ini juga kami tetap mengedepankan bagaimana peran serta masyarakat dan bisa ikut serta di lapangan supaya mereka tahu bahwasanya oh ini loh proyek kami dan kami punya tanggung jawab moral untuk membantu pekerjaan di lapangan, dan dari sisi kualitas juga itu perlu ditekankan. Cuma sebentar, keterlibatan masyarakat ini seperti apa Pak Yan? Bisa dijelaskan? Bentuknya keterlibatannya pertama misalnya padat karya segala macam kita melibatkan dari unsur masyarakat. Nah ini kan berdasarkan pengalaman Pak Yan, bagaimana mengkolaborasikan? Kalau kita bicara perencanaan kan pasti selalu ideal nih Pak Yan, karena dibuat dengan baik, dilakukan survei dan segala macam PTBM. Tapi begitu timbul ke bawah, ke lapangan saat pelaksanaan, ternyata beda. Apa yang ada, karena misalnya gini Pak Beng, saya pernah mengalami contoh saja Pak Yan, kita mengalami pembangunan jalan, jadi jalan itu dibangun dengan sangat bagus Pak Beng, baik. 8 meter lebarnya Pak Yan, kemudian tebalnya sekitar 30 cm, kemudian jalan itu harus jalan ke 500 malah Pak Beng. Padahal itu di perbatasan Pak Yan, dan jalan desa Pak Beng, bukan jalan provinsi atau jalan kabupaten. Kalau begitu kita bicara tentang ke lapangan, itu akan menjadi masalah karena ternyata jalan di sana itu dari yang mereka buat Pak Beng itu hanya sekitar 2 kilo, padahal jalannya 5 kilo. Jadi begitu dilihat putus dia Pak Yan. Nah, kalau belajar pengalaman seperti ini, bagaimana Pak Yan menyikapinya sebagai konsultan misalnya? Silakan Pak Yan. Baik, terima kasih Pak Seno. Jadi gini, kalau dalam proyek itu biasa itu kan pekerjaan diawali dengan namanya rapat awal perencanaan, PCM lah istilahnya, pre-consulting meeting. Nah itu melibatkan semua unsur, baik itu dari penyedia jasa, kemudian juga dari konsulan dan unsur teknis lainnya, termasuk PPK. Nah disitulah digambarkan seperti apa gambaran proyek yang ada di lapangan, terus bagaimana juga mengenai lokasi dan juga bagaimana menyangkut bagaimana teknis di lapangan, termasuk keselamatan konstruksi segala macam, itu dibahas semua. Nah tentunya pada saat pelaksanaan tetap kita turun ke lapangan bersama Pak, yaitu dengan melakukan namanya kata Pak Seno adalah kajian teknis lapangan. Jadi kita tujuan kajian teknis itu adalah melihat apakah kondisi di lapangan sudah cocok atau belum dengan perencanaan ada di Langrap. Nah panjang jalan juga kalaupun nanti masih ada dana, ya dan memang kata Pak Seno tadi ternyata panjang jalannya itu memang masih kurang, ya kan mungkin terlepas dana. Tapi nanti setelah hasil dari kajian teknis perlu ditambah dan dikurang terhadap item-item pekerjaan yang ada di NRAP. Ya berarti masih bisa dirubah. Masih bisa berubah, ya kan? Asalnya dengan koridor-koridor yang sudah disarankan dari proyek dan juga kebijakan yang ada Pak Seno. Jadi sebenarnya nih Bang Seno sudah ada aturannya ya, dan sudah dibungkus dengan rapi ya supaya tidak terjadi
Ya, namun begini Pak Yan ya, karena Pak Yan ini sudah berpengalaman ya, mungkin bisa diceritakan lah sebagai antisipasi. Mungkin teman-teman sahabat pemberdayaan juga kan pengen tahu nih. Ya kita sebut saja momen-momen atau titik-titik kritis di mana saja nih dalam sebuah kegiatan proyek, mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, termasuk nanti di pemeliharaan. Ya, titik kritis dalam proyek itu ini tergantung daripada jenis pekerjaan yang ada di Lamra Pak Seno atau Pak Beng ya. Nah, artinya gini, misalnya contoh, misalnya kalau untuk pekerjaan yang terkait dengan jalan misalnya kan, nah ini yang menjadi titik kritis, kita harus memastikan misalnya ada suatu konstruksi di atasnya itu sampai aspal ya Pak Abeng ya, misalnya ya aspal. Nah tentunya di konstruksi bawah-bawah yang akan dikerjakan ini harus dilakukan secara bertahap. Nah, tadi Pak Yan bicara tentang spesifik harus begini. Nah, ada nggak yang menarik ini Pak Yan? Ya. Bahwa suatu proyek itu lebih dihargai kalau dia lebih cepat. Ya. Kalau mutu bolehlah kita cincai-cincai katanya Pak Ben. Tapi kalau waktu jangan sampai lewat dari yang bahkan kalau lebih cepat itu Ya. the best. Nah, menurut Pak Yan sendiri bagaimana? Tadi Pak Yan bilang jalan itu harusnya ada pemadatan, harus sekian, dites, dicoba kan. Berarti itu makan waktu tuh Pak ya. Ya. Nah, apakah memang kita harus seperti atau bagaimana untuk menyikapi dengan tadi? Ya. Nah ini laporan kita di konsultan supervisi, bagaimana kita bisa melaksanakan atau mengawasi pekerjaan supaya sesuai dengan standar spesifik teknis dan juga SOP yang ada. Nah tentunya kita tetap awal pekerjaan memberikan peran yang penuh kepada semua boleh katakan personil-personil di lapangan sesuai dengan tupoksi yang ada, atau sesuai dengan menjadi kewajiban dan juga tugas yang tanggung jawab masing-masing personil. Nah, namun biasanya kalau dalam proyek ini kita untuk mengantisipasi supaya ada pengendalian yang secara signifikan dan berjenjang, ini kita biasanya ada namanya rentang waktu dan juga deviasi yang diizinkan. Nah, biasa kalau rentang waktu untuk pelaksanaan 0 sampai 20% itu maksimal deviasi itu 10%. Jadi ada action plan, ada rencana kerjanya, ya, dan juga mungkin apa sumber-sumber daya yang untuk mengejar ketertinggalan ini. Ini justru dalam satu bentuk kurva S juga. Itu. Akhirnya kita jadi paham ya Bang Seno ya, ternyata memang ini sudah begitu ketat ya aturannya ya, dan ada urutan-urutannya. Tapi saya jadi ingat begini Pak Yan ya, Bang Seno ya. Jadi saya ada pernah diceritakan nih sama teman ya, ini kaitannya dengan bagaimana cara mengenali masalah kan, kemudian juga bagaimana ini mampu diselesaikan secara berjenjang kan, urutannya tadi kan. Konon ada seorang sales ya, sales yang menjual air minum. Ini menjualnya di daerah Arab nih Pak Yan, di daerah Padang Pasir, udah pasti laku lah kan. Dia dengan PD-nya udah pasti laku kan. Nah supaya lebih targetnya lebih besar, dia buat iklan. Nah, jadi dia membuat iklan ini dalam 3 sesi lah kan. Yang pertama gambarnya digambarkan suasana gurun. Wah ini kan gurun kan, terang, kemudian ada orang terbaring kehausan gitu. Nah gambar kedua slide-nya orang lagi minum produk yang ditawarkannya, misalnya air oranye kan. Dan yang ketiga itu orang segar, mampu lari-lari kan. Tapi yang terjadi gagal total Pak Yan. Minumannya tidak laku sama sekali. Padahal mudah kan menjual air. Kenapa sebabnya Pak Yan? Ternyata tidak ada yang memberitahu dia bahwa di Arab sana membaca itu harus dari kanan ke kiri. Jadi dari 3 ke 2 ke 1 gitu. Gagal total. Nah ini intermezzo saja Pak Yan. Jadi kaitannya dengan bahwa memang urutannya sudah harus ada ya Pak Yan. Nah ini juga terkait dengan kontrol mutu ya. Nah kita mungkin tidak perlu lagi kita tanyakan lah Pak Yana bagaimana mengatur mutu apa segala macam. Tapi mungkin sahabat pemberdayaan perlulah ya, bahwa tidak semuanya seindah warna aslinya Bang Seno ya. Pasti ada nih, dan kita juga pengen Pak Yan secara jujur lah kan, tunjukkan aslinya, bukan. Kita ingin Pak Yan untuk apa? Oh ya sudah. Apa kebiasaan buruk di dalam proyek ini yang memang harus ditinggalkan kalau kita memang ingin menghasilkan sebuah proyek yang bermutu, kemudian dengan biaya yang optimal tadi ya, karena biaya terbatas kan, dengan hasil yang maksimal gitu Pak Yan. Apa kebiasaan buruk yang harus ditinggalkan di dalam sebuah proyek Pak? Ya,
Yang pertama itu tentunya ada penyimpangan. Penyimpangan dalam arti kata penyimpangan volume pekerjaan. Penyimpangan. Nah, penyimpangan terhadap volume pekerjaan di lapangan. Nah, artinya makanya ini peran konsultan bersih bagaimana supaya pekerjaan yang kita laksanakan ini sesuai dengan kuantitas yang diharapkan. Nah itu. Nah kemudian yang kedua biasa yang juga harus kita hindari jangan sampai terjadi penitipan volume. Penitipan volume pekerjaan. Nah tapi ya alhamdulillah lah, kalau dulu mungkin masih dengan santer seperti itu ya, tapi lambat laun dengan proses regulasi, dengan proses juga perbaikan-perbaikan dari mutu pengawasan, mutu pengendalian pekerjaan di lapangan, hal seperti itu sudah jarang kita lihat ya artinya. Itu yang penting, itu bagaimana peran kita secara maksimal di lapangan. Selain juga kita harus, ini penting Pak Abeng, bagaimana kita tetap mengoptimalkan sumber daya yang ada di lapangan. Terkadang yang membuat itu pekerjaan tidak maksimal karena personil di lapangan kurang. Artinya bagaimana menghemat personil di lapangan sehingga ada pekerjaan dirangkap. Sehingga begitu satu pekerjaan, bisa ada pekerjaan jembatan, ada pekerjaan culvert atau jalan yang biasa dikerjakan secara simultan, terkadang personilnya mereka itu ada juga yang merangkap. Nah ini yang masuk rangkap jabatan nih Pak ya? Nah itu ya, yang itu perlu juga untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Makin panjang nih Pak Abengnya, tapi kita hampir di ujung juga sedikit nih Pak Yan. Kalau tadi Pak Yan bilang kalau dulu katanya Pak Abeng kesalahan itu pada penambahan volume, bahkan penitipan ya Pak. Kalau sekarang beralih dengan pengurangan volume sekarang. Jadi volumenya dikurangi malah kan. Satu menarik lagi Pak Yan terakhir mungkin sebagai seorang pemberdaya Pak Yan, kemudian tadi sudah ini juga sedikit tentang sumber daya manusia. Nah, menurut pengalaman Pak Yan, bagaimana menyeimbangkan antara penggunaan sumber daya manusia setempat dalam suatu proyek? Nah, terkait dengan ya, kan misalnya kita tidak mungkin juga menggunakan orang yang tidak memiliki kemampuan kompeten, Pak Yan. Nah, tapi bisa saja misalnya kalau orang ada itu di situ bisa digunakan. Misalnya ada insinyur di situ misalnya. Tapi karena dia bukan orang perusahaan dia tidak bisa. Nah, apakah memang harusnya menurut Pak Yan nih dibuat sebuah deregulasi yang bisa melibatkan orang setempat, atau ya artinya cukuplah seperti sekarang, yang penting ada perusahaan, kemudian perusahaan merekrut. Seperti apa itu misalnya Pak Yan? Baik, untuk SDM khusus SDM. Jadi emang di dalam SDM itu istilahnya sekarang ini kan boleh katakanlah proses peningkatan kapasitas atau juga kompetensi setiap personil itu kan sedang digalak-galakkan Pak Seno. Nah, misalnya contoh untuk yang kata tadi sertifikasi terkait masalah pekerjaan jalan, jembatan dan sebagainya. Nah, juga yang terpenting tadi yang katakan bagaimana bisa melibatkan peran masyarakat adalah tentunya dari pihak proyek owners ini bisa memilah-milah pekerjaan Pak. Dalam arti kata ada pekerjaan-pekerjaan yang memang itu fungsinya memang bisa masyarakat dikerjakan, dan sekarang sudah ada swakelola pekerjaan Pak. Nah itu murni memang diharapkan dari masyarakat Pak. Jadi kalau yang non swakelola misalnya kan sebenarnya tadi ada personil misalnya katakanlah insinyur di situ misalnya, apakah sudah ada aturan kalau kandungan lokal kan sudah ada Bang Abeng, itu kan ada persentase sekian kandungan lokal kan harus. Nah, apakah personil ini juga bisa misalnya kita merekomendasikan misalnya seorang setempat yang memang kompeten nih Pak Yan ya, artinya, tapi apakah atau memang tidak bisa? Nah, kalau yang sifatnya pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan pengawasan ketat, itu emang harus personel yang punya kualifikasi Pak Seno. Artinya ya tadi yang sudah ada sertifikasi, yang untuk yang tenaga-tenaga utamanya lah. Tapi yang terkait misalnya pelaksana di lapangan, baik itu pelaksanaan yang mungkin pekerjaan culvert ya kan, minor lah. Toh di situ sudah ada pengawas juga kan yang bisa membantu untuk meningkatkan kapasitas daripada masyarakat lokal kan, memberikan itu kan penguatan-penguatan di lapangan. Ya, artinya kalaupun ada orang lokal yang memang memiliki kompetensi dan bisa, tidak menutup kemungkinan artinya Pak Yan kan bahwa proyek untuk merangkul orang ini sebagai artinya dia lebih memiliki local wisdom lah, Bang Abeng kan? Kearifan budaya lokal itu. Setuju saya Pak Seno.
Oke Pak Yan, ini luar biasa nih perbincangan kita ya Mas Yano ya. Tapi mungkin sebelum kita tutup ini mungkin kita pengen sama dengar lah ya closing statement dari Pak Yan nih terkait pemberdayaan nih seperti apa Pak Yan, juga kita kaitkan dengan kegiatan Pak Yan terkini mengenai proyek infrastruktur. Silakan ya. Ya, terima kasih Pak Seno, Pak Adeng. Jadi yang jelas 12 tahun saya selama di program pemberdayaan ini sangat berarti bagi saya khususnya dan juga mungkin bagi pemerhati pemberdayaan tentunya kan, karena di situ sudah diterapkan nilai-nilai pertama membangun komitmen pribadi, jiwa kejujuran, nah dan juga tentunya peningkatan kapasitas kalian kita yang kita miliki itu menjadi motivasi kita bersama, sehingga pada saat kita diterapkan di pekerjaan yang mungkin di luar program atau proyek, nah tentunya juga apa yang saya sudah pernah lakukan di program pemberdayaan terbawa-bawa Pak, bukan terbawa, memang itu sudah menjadi apa ya, niat kami supaya bagaimana sebetulnya walaupun kami tidak di program pemberdayaan di program tapi di proyek, kita berusaha lah untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik sesuai dengan boleh katakanlah sesuai dengan aturan yang ada di dalam spek teknis dan juga SOP dan juga mungkin dalam spek khusus yang ada di PO. Nah, mungkin yang perlu kami tegaskan di sini, kita sangat mengharapkan sekali antara deadline pekerjaan dan juga deadline pekerjaan dengan juga bagaimana peningkatan kualitas pekerjaan ini bisa beriringan. Tapi bagaimana nih keseimbangan bisa terjadi di lapangan? Itu hanya bisa terjadi bila satu, kita harus menselaraskan antara urgensi pekerjaan dengan juga bagaimana kita bisa memanfaatkan, mengoptimalkan sumber daya yang di lapangan. Yang kedua, tentunya kita harus memperhatikan tingkat kesejahteraan. Nah, kesejahteraan daripada pekerja. Percikan yang personil tentunya ya. Nah, tapi kita mengedepankan kerja karena bagaimana kita kalau personil sudah digaji. Tapi yang penting bagaimana yang pelaksana di lapangan ini merasa antara hak dan kewajiban ini bisa ya berkatakanlah tidak memberatkan. Nah, sehingga nanti output yang kita hasilkan itu akan lebih baik dan juga kualitas kita harapkan bisa tercapai dengan sendirinya. Nah, itu mungkin yang terakhir yang bisa saya sampaikan Pak Seno, Pak Ade. Oke, menarik sekali ujungnya memang, tapi waktu membatasi kita semua Bang Abengnya. Ikut lomba untuk jadi juara. Oh ya, artinya Mas Yano. Nah, jadi juara pasti besar hadiahnya. Memang susah kalau nantikan yang bicara, pasti susah kita menyelesaikan. Ya, makasih Pak Yan atas materi yang sudah diberikan narasumbernya. Ya, memang masalahnya juga berat. Ya, Pak Yannya juga berat kan. Jadi banyak yang kami dapat dan mudah-mudahan teman-teman juga banyak dapat tentang proyek dan bagaimana yang seharusnya tadi berdasarkan pengalaman Pak Yan. Jadi sekali lagi kita tidak dalam posisi membandingkan, menyalahkan atau segala macam ya Pak Benya, tapi ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semua. Jadi memang penting niat katanya Bang Abeng. Ya betul. Jadi mungkin sahabat perdayaannya, jadi proyek ini tidak cuma tentang membangun, di situ ada integritas ya. Kemudian juga ada proses, kemudian juga ada ketulusan nih untuk menjamin bahwa proyek tersebut bisa selesai sesuai dengan mutunya ya Pak Yan ya. Jadi kemampuan juga untuk menyikapi ya Pak Yan ya. Jadi Pak Yan bilang bagaimana tentang kredibilitas kualitas pengawas terutama ya Pak Yan ya. Ya akhirnya ada ubi, ada talas. Jumpa kembali kita dalam evolusi yang ke-12. Lagi-lagi ada ubi, ada talas. Alhamdulillah. Jadi orang yang rajin jangan yang malas. Bersama saya Seno Biartono. Saya Ade. Jumpa kembali dalam podcast Jejak Pemberdayaan. Salam pemberdayaan. Salam. Makasih Pak Seno. Yo. Alhamdulillah.